Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Saya Agus Tio Utomo. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang dasar-dasar kewirausahaan, khususnya yang berkaitan dengan prinsip kewirausahaan, faktor kewirausahaan, karakter dan spirit kewirausahaan. Mari simak video ini dengan baik agar Anda dapat memahaminya. Saya awali dengan prinsip dalam kewirausahaan. Ada banyak prinsip bisnis atau wirausaha yang bisa diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi jangan takut gagal. Maksudnya di sini yaitu seseorang yang akan terjun ke dunia kewirausahaan tidak perlu takut akan gagal. Karena mereka harus berpedoman bahwa kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. Penuh semangat. Seorang wirausaha harus mempunyai semangat yang tinggi di dalam menekuni usaha yang sedang dijalani. Karena dengan semangat yang tinggi akan menghasilkan keberhasilan yang luar biasa. Seorang wirausaha tidak boleh berhenti beraktivitas dan berinovasi dalam segala hal. Kreativitas dan inovasi itu dapat diperoleh dari pengumpulan informasi dan pengalaman yang bersumber dari banyak hal. Dalam hal ini, sebagai contoh, kita bisa menggunakan metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jadi misalnya terdapat suatu produk yang sedang sangat digemari oleh konsumen, yang dimana produk itu diluncurkan oleh perusahaan lain, maka kita bisa melakukan pengamatan pada produk itu. Kita amati apa kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Lalu kita bisa meniru produk tersebut dengan menambahkan nilai lebih yang tidak ada pada produk yang sudah ada. Bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Seringkali yang menjadi pertimbangan utama dalam berusaha, terutama dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, perlu adanya pertimbangan seberapa besar kemungkinan kita mampu menanggung suatu risiko, atau seberapa banyak kita mampu menanggung kerugian atas konsekuensi dari sebuah keputusan yang diambil. Tidak saja selalu pada seberapa besar manfaat atau keuntungan yang akan mungkin dapat kita peroleh dari suatu pengambilan keputusan usaha kita. Sabar, ulet, dan tekun. Prinsip lain yang tidak kalah penting dalam berusaha adalah kesabaran dan ketekunan. Sabar dan ketekunan mesti harus menghadapi berbagai bentuk permasalahan, percobaan, dan kendala, bahkan diremehkan oleh orang lain. Dengan kesabaran, seseorang akan memahami dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul, sehingga mampu memecahkan dan menghadapi permasalahan tersebut dengan baik dan optimal. Harus optimis adalah modal usaha yang cukup penting, sebab kata optimis merupakan sebuah prinsip yang dapat memotivasi kesadaran kita, sehingga apapun usaha yang akan kita lakukan harus penuh dengan optimis. Ambisius. Seorang wirausaha harus mempunyai ambisi yang kuat apapun jenis usaha yang dilakukan.
pantang menyerah atau tidak putus asa. Prinsip pantang menyerah adalah bagian yang harus dilakukan kapanpun waktunya, entah kondisi yang mendukung maupun kurang mendukung. Dan mungkin dalam usaha yang mengalami kemunduran tidak boleh putus asa atau peka terhadap pasar atau mampu membaca peluang. Prinsip ini juga disebut sebagai kemampuan dalam membaca peluang pasar. Adalah prinsip yang mutlak dilakukan oleh wirausahawan, baik di pasar tingkat lokal, regional maupun internasional. Peluang pasar sekecil apapun itu harus diidentifikasi dengan baik, sehingga dapat mengambil peluang pasar dengan baik pula. Berbisnis dengan standar etika. Prinsip bahwa setiap bisnis harus senantiasa memegang secara baik tentang standar etika. Standar etika setiap bangsa ada. Hanya yang menjadi perhatian adalah apakah standar etika yang berlaku di setiap negara itu kita kenali dengan baik, yang disesuaikan dengan budaya bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang dapat kita pakai sebagai salah satu pegangan dalam etika berbisnis. Mandiri. Prinsip kemandirian harus menjadi panduan dalam berwirausaha. Mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar kita dapat menghindarkan ketergantungan dari pihak-pihak atau pemangku kepentingan atas usaha kita. Jujur dilakukan baik kepada pemasok dan pelanggan atau kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan adalah prinsip dasar yang harus dinomorsatukan dalam menjalankan usaha. Peduli lingkungan. Seorang pengusaha atau wirausahawan harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan, sehingga harus turut serta menjaga kelestarian lingkungan tempat usaha. Untuk itu, pengelolaan limbah industri harus diperhatikan dengan baik, dan ketika kita berbuat baik pada alam, maka alam akan memberikan yang terbaik bagi kita. Selanjutnya kita berbicara masalah faktor kewirausahaan. Belakangan ini banyak orang yang tertarik dengan dunia usaha. Terlebih setelah melihat secara langsung para pelaku usaha mengalami kesuksesan menjalankan wirausaha. Bahkan para pekerja kantoran banyak yang memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan banting setir di dunia wirausaha. Tentu sangat menggiurkan memang kalau kita melihat contoh yang sudah sukses. Tapi jangan lupa untuk melihat setiap cerita di balik kesuksesan mereka. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, karena pada faktanya beberapa dari mereka juga harus mengalami kepahitan terlebih dahulu sebelum usaha mereka bisa sukses sampai sekarang. Ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan wirausaha. Yang pertama adalah faktor modal. Sudah menjadi sebuah rahasia umum apabila modal atau jumlah anggaran yang dimiliki oleh seorang pengusaha dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan usaha yang tengah dijalankan. Modal yang terlalu kecil dapat membuat usaha menjadi macet dan sulit berkembang, meskipun risiko yang ditanggung juga lebih minim. Sedangkan modal yang besar tentu bisa membuat pengusaha itu bernapas lega, karena di sini memiliki peluang besar untuk langsung mengembangkan sayap bisnis. Salah satunya dukung promosi besar-besaran melalui iklan,
baik secara online maupun offline. Kemudian endorsement, menjadi sponsor, dan sebagainya. Faktor produk. Sebagai wirausaha, sudah tentu peran Anda di sini adalah sebagai seorang produsen yang membuat produk, baik produk berupa jasa maupun barang. Nah, pemilihan produk yang akan diluncurkan ke pasaran ini juga bisa menjadi faktor penentu kesuksesan atau kegagalan bisnis. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk memilih jenis produk atau jasa yang memang dijamin terus laku dan diminati oleh konsumen. Di samping itu, perlu dipertimbangkan juga pemilihan bahan baku yang akan digunakan, baik dari segi harga, kualitas, dan ketersediaannya. Jangan sampai produksi menjadi macet di tengah jalan karena kesulitan mencari bahan baku. Dan ingat juga bahwa bisnis Anda dikenal dengan ciri khas bahan yang digunakan. Jadi jangan mengecewakan konsumen. Faktor pasar. Hal tersulit dalam berwirausaha adalah menyesuaikan produk yang dibuat dengan selera pasar. Mulai dari apakah produk Anda mendapatkan tempat dan peluang yang menjanjikan saat diturunkan di pasaran, hingga apakah produk tersebut akan dapat diterima oleh konsumen. Terlebih untuk produk atau jenis produk baru yang belum familiar dengan masyarakat di Indonesia khususnya. Nah, sebelum gegabah melakukan produksi besar-besaran, sebaiknya dilakukan uji coba produk di pasar. Jika hasilnya menunjukkan hasil yang positif, maka lanjutkan. Tetapi jika berbanding terbalik dengan ekspektasi, maka pikirkanlah lagi. Penekanan jumlah produksi akan meminimalisir kerugian akibat penumpukan produk yang tidak laku di gudang. Faktor perencanaan. Perencanaan bisnis memang salah satu komponen terpenting untuk menentukan kesuksesan dalam melakukan usaha. Tanpa perencanaan yang tepat, akurat, dan jelas, maka usaha yang dibangun tidak akan bisa maju. Karena dalam proses perencanaan inilah Anda akan membuat tujuan usaha beserta visi dan misinya. Faktor manajemen. Dalam membangun sebuah bisnis, Anda harus memiliki manajemen yang jelas, sehingga sumber daya manusia dapat terorganisir dengan baik. Kemudian ini sangat penting supaya setiap orang mengetahui apa peran dan fungsinya dalam menjalankan usaha yang sedang Anda rintis. Keselarasan dalam pekerjaan dan sumber daya manusia menjadi lebih optimal. Faktor persaingan. Belakangan ini, tingkat pembangunan industri di Indonesia memang menanjak. Dan sialnya adalah bahwa hal tersebut juga diikuti dengan ekspansi pasar bebas atau kebanjiran produk impor dengan harga yang lebih murah. Sehingga persaingan bisnis juga menjadi semakin ketat. Oleh sebab itu, maka dianjurkan membuat produk yang inovatif dan kreatif. Faktor SDM. Pemilihan pekerja atau sumber daya manusia memang memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan sebuah usaha. Oleh karena itu, maka sangat dianjurkan untuk berhati-hati dalam melakukan perekrutan. Pastikan hanya para profesional yang menempati bidang yang membutuhkan keahlian tertentu. Memilih karena bisa berdampak negatif. Karakteristik seorang wirausahawan. Dalam ini kita akan coba jelaskan
atau berikan gambaran tentang karakteristik sukses bagi seorang wirausahawan. Jadi menurut David Eyre 1996 merumuskan karakteristik sukses bagi seorang wirausahawan ini meliputi beberapa hal. Jadi yang pertama adalah pengendalian diri. Mereka ingin dapat mengendalikan semua usaha yang mereka lakukan. Kemudian mengusahakan terselesaikannya urusan. Jadi mereka menyukai aktivitas yang menunjukkan kemajuan yang berorientasi pada tujuan. Mengarahkan diri sendiri. Mereka memotivasi diri sendiri dengan suatu hasrat yang tinggi untuk berhasil. Mengelola dengan sasaran. Mereka cepat memahami rincian tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran. Penganalisis kesempatan. Mereka akan menganalisis semua pilihan untuk memastikan kesuksesannya dan meminimalkan resiko. Pemikir kreatif. Mereka akan selalu mencari cara yang lebih baik dalam melakukan suatu usaha. Pengendalian pribadi. Mereka mengenali pentingnya kehidupan pribadi terhadap hidup bisnisnya. Pemecah masalah. Mereka akan selalu melihat pilihan-pilihan untuk memecahkan setiap masalah yang menghadang. Pemikir objektif. Mereka tidak takut untuk mengakui jika melakukan kekeliruan. Berikutnya kita akan membahas tentang spirit kewirausahaan atau spirit entrepreneurship. Perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan kesejahteraan telah menciptakan sebuah gap di antara faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Misalnya dalam ini gap yang terjadi akan menciptakan perubahan status sosial, perilaku, gaya hidup, kebutuhan, keinginan, selera, sehingga bisa membangkitkan sebuah inspirasi bisnis yang pada akhirnya memunculkan peluang bisnis. Munculnya peluang bisnis yang baru akan menstimulus munculnya pengusaha yang baru. Hal inilah yang mendorong timbulnya wirausaha seiring dengan perubahan dan perkembangan ekonomi. Ada beberapa hal yang menstimulus spirit of entrepreneurship atau spirit dari kewirausahaan. Di antaranya adalah evolusi produk. Adanya perubahan produk akan menimbulkan perubahan kebutuhan yang memunculkan sebuah peluang baru. Evolusi ilmu pengetahuan. Perubahan ilmu pengetahuan akan menimbulkan keinginan akan produk yang berbeda. Kemudian perubahan gaya hidup, selera, dan hobi. Perubahan gaya hidup yang akan mempengaruhi keinginan produk yang berbeda. Perubahan teknologi. Berkembangnya teknologi dan semakin canggihnya teknologi akan menciptakan produk, suasana, dan gaya hidup yang berbeda. Perubahan budaya. Berkembangnya gaya hidup, pendapatan, selera, teknologi, dan sebagainya ini akan mengubah budaya seorang. Sehingga hal ini mempengaruhi kebutuhan akan produk yang berbeda di setiap tempat. Perubahan struktur pemerintahan atau politik. Perubahan politik akan mempengaruhi perubahan struktur pemerintahan yang berujung pada perubahan peraturan, perubahan kebijakan, dan arah perekonomian, sehingga muncullah sebuah gap kebutuhan akan produk yang lalu dan pasca perubahan. Entrepreneurship.
Kemampuan entrepreneurship yang semakin baik dan kuat akan memunculkan gairah entrepreneur. Hal ini disebabkan karena kreativitas, inovasi, ketatnya persaingan, dan hasrat ingin tantangan yang lebih baru, perubahan organisasi, dan lain-lain. Di organisasi secara tidak langsung mengembangkan jiwa kewirausahaan seseorang. Demikian pertemuan kali ini. Semoga kita bisa menjadi wirausahawan yang sukses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.